Di pembukaan tahun 2026 ini, Presiden negara Venezuela diculik. Ya, China nutup akses ke silver demi nguasain industri teknologi. Perang Ukraina juga masih belum selesai-selesai. Dan sekarang Greenland itu jadi rebutan banyak negara. Dan ini trennya makin lama makin gila dan makin liar. Gue bahkan cukup yakin ya beberapa dari kalian pasti algoritma Instagram, TikTok atau bahkan YouTube-nya juga mulai ada yang nunjukin video-video persiapan perang dunia ketiga. Siapin air lah, siapin senjata lah, siapin power supply dan macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah, emangnya iya kita sekarang lagi di perang dunia ketiga? Dan kalau iya, kok rasa-rasanya nggak kayak lagi perang ya? Setelah gue lakukan riset, jawaban yang gue temuin adalah, yes, kita lagi ada di perang dunia ketiga per video ini direkam. Atau lebih tepatnya, awal dari perang dahsyat perang dunia ketiga. Tapi bentuk perangnya sangat berbeda dari perang-perang sebelumnya. Semuanya karena teknologi dan globalisasi. Perang dunia ketiga bukanlah perang yang kalian bayangin di mana masyarakat itu dijajah, kerja rodi, bom di mana-mana dan semacamnya. Mungkin di beberapa daerah ya bisa seperti itu dan akan begitu. Tapi secara mayoritas perangnya sudah berubah bentuk. Dan ini bukan cuma spekulasi liar gue ya. Dr. Pippa Malmgren, mantan penasihat White House Amerika, ini sudah sebutkan kalau kita sudah berada di perang dunia ketiga. Dan bentuknya adalah perang hybrid atau perang bayangan. Dan perangnya bakal berada di banyak sekali sektor, ya misalnya kayak ekonomi, teknologi informasi, dan logistik global. Di video kali ini, kita bakal bahas 4 bukti yang ada di depan mata kita kenapa perang dunia ketiga sekarang sudah berjalan. Dan setelah nonton video ini, kalian jadi lebih bisa siapin diri kalian dan lebih sadar, ya amit-amit ini semakin parah. So, welcome to perang dunia ketiga. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak cerita tentang konspirasi, berita, finance, dan juga teknologi seperti AI dan juga kripto. Kalau kalian suka, silahkan subscribe channel ini atau ikuti membership channel ini di mana kalian bisa nonton video-video gue yang lebih personal dan juga bisa nonton video yang belum tayang duluan dibandingkan orang lain. Dengan kalian ikutin membership, kalian juga udah mendukung gue secara pribadi supaya channel ini bisa terus berjalan. Thank you so much guys yang udah membership selama ini. Gue juga punya second channel, namanya adalah Stigma alias Skeptik Bersama, dan isinya lebih banyak cerita-cerita yang lebih skeptik, yang lebih ngolor ngidul dan entertainment konsepnya. Gue rekomen kalian nonton channel itu kalau kalian suka video storytelling untuk nemenin kalian makan atau misalnya sebelum tidur. Link channelnya gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita mulai aja ke video ini. Proxy war adalah salah satu bukti pertama kenapa kita sekarang berada di dalam perang dunia ketiga. Secara definisi, proxy war ini adalah konflik di mana kekuatan besar itu tuh ngedukung pihak lain supaya perang itu jalan tanpa mereka terlibat langsung di medan tempurnya. Bentuk-bentuk dukungan ini bisa macam-macam wujudnya. Bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk senjata, pendanaan, bahkan operasi diplomasi atau bahkan tekanan-tekanan ekonomi. Semua itu buat ngejar tujuan strategis tanpa ngundang perang total antara negara besar. Contoh modern yang paling jelas ya, konflik yang paling jelas itu misalnya seperti ya di Ukraina. Invasi Ukraina dan Rusia itu sejak tahun 2022 dan sekarang udah berubah jadi ajang duel ya secara nggak langsung antara Rusia dan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan juga NATO. Mereka ngasih bantuan militer, ngasih intel dan juga logistik ke Ukraina supaya Rusia makin ngehabisin sumber dayanya tanpa perlu mereka terjun langsung ke dalam perangnya. Di Timur Tengah ya, konflik di Yemen ini udah jadi proxy war ya atau proxy perang berkepanjangan ya antara Iran dan Arab Saudi. Iran diduga ngasih dukungan ke kelompok Houthi ya, sementara Saudi memimpin koalisi negara-negara Arab buat nentang mereka. Dan konflik ini tuh berdampak jauh ke jalur perdagangan global di selat yang namanya Bab el Mandeb. Ini adalah sebuah selat yang kalian perlu tahu ini jadi tempat salah satu bottleneck atau ya basically hampir semua pengiriman barang itu lewat sana secara global. Dan juga Laut Merah. Dan di sini US juga sangat banyak ngebantu di bidang militer. Lalu ada yang lain ya, dan meski sering dianggap sebagai konflik lokal, tapi perang di Gaza ini juga punya dinamika proxy war yang cukup kuat ya. Kelompok-kelompok yang ada di kawasan jalur sana itu didukung juga sama negara-negara besar lainnya lewat
dukungan politik, dukungan militer, ataupun tekanan ekonomi untuk naikin posisi strategis masing-masing negara-negara besar ini. Ya intinya yang gue mau sampaikan adalah, dari perang proksi ini, negara-negara besar mau mencapai tujuan geopolitik itu tanpa resiko perang langsung. Tanpa perlu ngebom-ngebom, kalau bisa tujuan politiknya itu atau tujuan yang mereka mau itu bisa tercapai. Jadi mereka nggak harus meledak-meledak ke skala global. Itu kenapa perang-perang lokal kayak di Ukraina, di Yemen, di Gaza ini terasa kayak bagian dari kompetisi besar, ya. Mereka tuh nyerang rival mereka atau rival mereka lewat proxy ini. Ya bukan lewat kayak langsung tempur secara tradisional pakai perang-perang atau jet tempur semacam itu. Kalau di perang konvensional, yang biasanya diserang itu adalah misalnya markas, radar, dan juga jalur logistik. Kalau di perang hybrid atau perang dunia ketiga ini ceritanya, yang diserang itu adalah pikiran publik. Perang informasi sekarang udah jadi senjata sangat strategis yang basically jadi senjata utama sekarang yang nentuin arah konflik itu tuh sebelum bahkan ada satu peluru pun ditembakkan. Salah satu contoh paling konkret atau paling bisa kita lihat dari sejarah yang paling dekat belakangan ini itu adalah Rusia, ya. Rusia itu tuh jadi pemain paling agresif di bagian ini. Mereka pakai yang namanya troll farm atau bot media sosial dan juga bahkan deepfake ya buat nyebar disinformasi yang bisa memecah belah opini publik di negara-negara barat, kayak misalnya di Kanada ataupun Amerika. Dan gue sangat yakin at this point, nggak mungkin penggunaan AI itu nggak digunakan atau nggak terlibat di sini. Laporan dari European External Action Service ini nunjukin bahwa Rusia itu sangat aktif ngejalanin kampanye disinformasi. Kampanye hoax basically. Dan ini dilakukan multi-platform yang nyasar tuh kemana? Ke pemilu, ke opini soal vaksin, sampai dukungan ke Ukraina. Semua itu dirancang buat ngebelah solidaritas negara barat seperti misalnya US. Dari mana? Dari dalam, dari masyarakatnya langsung. Jadi masyarakatnya itu tuh saling berantem. Tapi barat, Amerika, itu tahu tentang ini. Mereka nggak cuma diem. Amerika Serikat lewat lembaga seperti misalnya Global Engagement Center itu secara eksplisit udah ngelawan balik narasi Rusia dan China dengan ngebentuk aliansi media internasional pro-demokrasi dan nguatin propaganda kontra otoritarian. Maksudnya gimana? Mereka tuh ngeciptain sebuah isu atau sebuah narasi bahwa otoritarian atau negara komunisme lah gampangnya supaya orang Indonesia paham, itu tuh jadi sebuah negara yang jelek. Komunisme tuh jelek, otoritarian tuh jelek gitu. Dan nggak cuma di Amerika, di Inggris juga ada. Mereka punya namanya 77th Brigade. Ini adalah unit khusus yang nanganin operasi pengaruh dan informasi di sosial media. Pokoknya di domain digital itu semuanya diatur di sana. Semua itu masuk ke dalam kerangka baru perang mereka. Narasi ini punya efek strategis yang bisa gue bilang bisa setara rudal. Kalian perlu ingat kalau ekonomi itu bisa bergerak karena ada manusia di dalamnya. Ya. Dan menurut gua pribadi, ya, manusia itu jadi resource atau aset yang paling kuat atau paling mahal. Bukan emas, bukan minyak, oil atau lain-lainnya. Karena kalau let's say lu punya semua emas di dunia ini atau punya semua oli di dunia ini, lu pegang semuanya dan punya kekuasaan lu. Tapi di bumi ini nggak ada penduduknya, ya aset-aset itu jadi nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada harganya. Manusia itu jadi aset paling berharga. Jadi kalau manusianya bisa dikontrol, mau lewat propaganda, lewat hoax atau lewat apapun, that's how you win the war. Lu menang perangnya dari sana. Konsep ini juga sejalan banget sama yang namanya Gerasimov Doctrine. Ini dari Rusia. Ini adalah sebuah doktrin resmi yang bilang kalau 80% konflik modern harusnya dijalanin lewat metode non-militer. 80%. Dan informasi ini jadi jalur tempur yang paling awal dan yang paling menentukan. Ketika Rusia nyerang Ukraina dulu kemarin, mereka tuh udah nyiapin yang namanya operasi informasi besar-besaran buat ngedukung narasi, bahkan mereka sebutnya denazifikasi sebagai pembenaran invasi. Atau ya kalau Rusia nyerang Ukraina ya karena Ukraina itu jahat gitu. Jadi Rusia itu ada pendukungnya. Jadi cukup dengan kampanye viral, deepfake, dan copywriting yang jenius yang terstruktur untuk propaganda di internet. Kalian sudah bisa ngegoyang stabilitas politik di satu negara dari jauh. Bahkan di laporan NATO Strategic Communication Center of Excellence ini nyebutin secara eksplisit perang informasi adalah fase pembuka dari konflik zaman modern.
Perang dunia sekarang tujuannya untuk mencari dominasi atas teknologi yang sangat krusial di zaman sekarang. Dan yang paling diserbu adalah supply chain semikonduktor. Ini basically adalah chip. Ya, chip komputer, chip HP kalian, segala macam yang kalian pakai teknologinya. Mau bikin AI ya pakai chip, mau bikin komputer pakai chip, mau bikin HP pakai chip, semua komputer itu pakai chip. Amerika Serikat udah mulai duluan dengan ngeblokir akses Tiongkok ke chip canggih lewat kontrol ekspor, pembatasan software desain chip, sampai pelanggaran mesin litografi buatan Belanda via ASML. Ya, ini tahun 2024. Departemen Perdagangan Amerika Serikat ini resmi nyebutin kalau langkah ini tuh ditujukan buat ngehambat kemajuan AI militer di China yang mungkin aja bisa ngebentuk ulang masa depan peperangan kalau misalnya China bisa punya akses ke semua ini. Dan tentu aja China nggak diam. Mereka ngebalas dengan ya menahan atau ngerem ekspor mineral langka kayak misalnya gallium atau germanium, atau misalnya kayak kemarin silver itu juga sangat ngaruh. Ini adalah bahan vital untuk bikin chip dan perangkat militer Amerika Serikat. Di laporan Exiger 2025, yaitu disebutkan bahwa supply chain sekarang ini udah jadi frontline, garis depan daripada the new Cold War. Taiwan sebagai produsen 80% chip di dunia, ya ini basically jadi ya titik panas geopolitik. Makanya Taiwan itu tuh sensitif banget tempatnya. Setiap kali ada gesekan, ada friksi politik gitu di Taiwan, ngomongin Taiwan China, ini bisa langsung bikin harga chip itu di dunia langsung naik gitu. Bikin investor juga jadi mulai gonjang-ganjing gitu. Volatil banget marketnya. Ini juga jadi alasan kenapa Pentagon dan White House ini sama-sama masukin stabilitas Taiwan padahal di Amerika nih, itu sebagai daftar critical national interest. Nah, di luar itu, bahkan jalur distribusinya itu juga jadi sasaran. Ini nyambung banget sampai ke Timur Tengah bahkan. Serangan Houthi yang tadi gue bilang di awal, ke kapal-kapal dagang di Laut Merah, ini bukan cuma sabotase random. Ya, ini adalah bagian dari gangguan arus perdagangan. Jadi intervensi jalur dagang tersebut, ya mau dari pelabuhan, sampai kanal, sampai pelayaran utama, itu udah dikalkulasi semua sebagai titik lemah yang bisa diserang. Bahkan tanpa negara tuh perlu keluarin tentara yang banyak gitu, nggak perlu, bisa hemat budget juga. Cukup ganggu salah satu titik dan nggak perlu nyerang sampai ke Taiwan atau ke China, efeknya tuh bisa fatal. Perang hybrid juga pastinya nggak lepas dari yang namanya sistem keuangan global. Ya, karena tentu aja mereka perang ini ya karena apa sih? Ya kontrol dan uang basically. Dan disinilah muncul yang namanya BRICS, ya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Lalu ada sekutu-sekutunya juga. Mereka ini lagi ngegoyang fondasi dominasi dolar Amerika Serikat. Ya, sejak tahun 2023 mereka tuh aktif ngedorong perdagangan lintas negara pakai mata uang lokal mereka, bukan lagi dolar AS. Di KTT BRICS ya 2023 di Johannesburg kemarin, ini bahkan mereka sudah ngebahas rencana bikin mata uang baru yang bakal jadi alternatif sistematik ya terhadap dolar dalam transaksi global. Ya cuman setiap kali ada berita naik, ya Amerika tiba-tiba ngancam, ngasih pakai tarif lah, ngasih pakai ancaman-ancaman lain yang membuat BRICS jadi enggan untuk mau mengeluarkan mata uang baru ini. Cuman ya BRICS nggak cuman diam doang, hanya dengan menunggu mata uang baru. Ya India, Rusia ini udah pakai rupiah dan rubel buat transaksi minyak. Mereka udah nggak pakai dolar lagi. China, Brazil ini udah mulai bypass dolar juga ya buat ekspor impor. Dan ini bukan wacana, ini udah jalan beneran. Buat Amerika, dominasi dolar ini tuh sangat luar biasa penting. Ini adalah sumber daya strategis mereka ya. Kenapa begitu? Karena dengan negara-negara tuh terpaku dan mau pakai dolar atau tergantung pakai dolar, negara-negara tersebut itu jadi bisa kena sanksi ekonomi sama Amerika. Dan sanksi ekonomi ini itu bisa jadi senjata yang sangat efektif buat mereka. Lewat sistem SWIFT, Amerika Serikat ini bisa langsung ngeblokir akses finansial negara manapun yang dia mau lawan. Tapi kampanye dedolarisasi yang di BRICS ini buat, bikin efek sanksi itu makin lama makin nggak berguna. Data dari IMF ini nunjukin bahwa cadangan devisa global dalam bentuk dolar ya di masing-masing negara ini turun dari 70% di awal 2000-an, sekarang jadi di bawah 60% per tahun 2023. Dan ini makin anjlok sejak Rusia dibekuin dari sistem keuangan Amerika Serikat pasca invasi Ukraina. Dan pas Rusia itu disanksi, Presiden Putin langsung bilang ini adalah setara deklarasi perang.
Dan seperti yang tadi gue bilang, ya perang kali ini tuh bukan pakai bombardir nuklir. Tapi salah satunya itu pakai kontrol sistem pembayaran, nilai tukar, dan kepercayaan publik sama mata uang tertentu. Salah satunya adalah dolar. Di sisi lain, BRICS ini juga aktif nambah cadangan emas. Makanya emas itu naik luar biasa belakangan ini. Dan mereka tuh bikin sistem transfer sendiri sebagai cadangan dari SWIFT. Ya. Rusia sama China misalnya udah gabung sistem CHIPS namanya. Ini adalah sebuah sistem keuangan alternatif lah, penggantinya SWIFT lah basically. Supaya nggak terlalu tergantung sama Amerika Serikat. Nah, kalau kalian nunggu pengumuman resmi bahwa Perang Dunia Ketiga udah dimulai, ya itu nggak bakal pernah nemu. Kalian nggak bakal ketemu itu di media. Karena begitu kalian nemu itu di media, itu berarti udah telat. Karena perang ini nggak diumumin. Dia itu langsung dijalanin aja. Ya, bisa lewat chip yang diputus distribusinya, bisa lewat perang proksi yang jalan terus di kawasan strategis. Dan ini tuh perang yang udah jalan hari ini. Dengan aktor utamanya adalah negara-negara besar di balik layarnya. Tapi tentu aja mereka sambil tetap diplomatis, tetap tampil cantik gitu di depan kamera. Bentuknya mungkin beda sama perang-perang zaman dulu, tapi tujuannya itu sama, kontrol dan uang. Siapa yang ngontrol jalur dagang, siapa yang ngontrol pasokan chip, siapa yang ngontrol narasi publik, dan siapa yang punya leverage di sistem keuangan global ini. Kita semua sekarang tanpa sadar lagi hidup di tengah-tengah konflik global yang gak kelihatan. Kita nantinya, ya menurut gue pribadi nih ya, kita bakal ngeliat ada satu negara nyerang negara lain, ya, yang sebelumnya nggak pernah dimention kayak misalnya Venezuela kemarin, dan somehow banyak masyarakat yang mendukung. Kita nantinya bakal ngeliat masyarakat ditindas, dihilangkan dari bumi oleh negara lain, dan somehow masyarakat dari luar negeri sana bakal banyak yang setuju. Kita tinggal di Indonesia sekarang, masih cukup enak, dan itu menurut gue adalah privilege kita sebenarnya. Karena secara geografis, kita tuh hidup tidak di tengah-tengah jalur konflik secara langsung. Jadi elu dan gua itu bisa duduk santai, gak terlalu pikiran tentang perang dan bisa nonton video ini. Tapi efek daripada perang ini, cepat atau lambat akan terasa di kehidupanmu. Ya, rupiah itu bakal anjlok. Barang-barang di sekitarmu itu makin mahal. HP, komputer itu makin mahal, chip juga makin mahal. Inflasi menggila dan uang yang udah capek-capek kita kumpulin itu jadi semakin tidak berharga. Sebenarnya ini gue rada malas nyebutinnya karena udah disebutin berkali-kali sama banyak orang. Tapi tahun 2030 ini udah dekat. Dan kalian tahu kan narasi 2030 itu apa? Udah terlalu sering dibahas sampai bosan. Di tahun 2026 ini sudah makin kelihatan nih ya kegilaan tahun 2030. Udah mulai kelihatan nih, oh ini teasernya begini nih gitu. Jadi jangan buang-buang waktu kalian lagi. Kalau kalian masih struggle keuangan, upgrade skill kalian ya. Belajar skill baru. Masih banyak banget skill baru di luar sana. Kalau misalnya gue bisa rekomen, kalian bisa belajar cara mainin sosial media. Gue emang gak punya kelas, ya. Tapi kalian coba deh kelas-kelas orang lain di luar sana. Ya misalnya kayak teman gue, Ogut muda cuman sekali gitu. Orang yang bikin duit dari internet sama kayak gue. Gue mungkin bisa lah rekomendasi kelas dia. Dan kalau kalian tertarik, kalian cek aja linknya di deskripsi di bawah. Di situ kalian diajarin dari nol. Gimana cara gunain sosial media, supaya sosial media kalian tuh bisa jadi duit. Dan gimana cara scale up-nya. Ya, sekali kalian ngerti rumusnya seperti apa, hidup kalian tuh bakal tenang. Oke, itu aja guys. Selamat datang di Perang Dunia Ketiga. Gua harap kita semua aman dan gak perlu sampai kirim rudal-rudalan untuk beberapa tahun ke depan. Dan ya, hopefully selamanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian mau nonton video lainnya, bisa cek video kiri kanan ini. Ini video Stigma, silahkan cek juga di channel yang kedua. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye-bye.